Saudara, rentetan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum dokter spesialis hingga calon dokter spesialis betul-betul menggerus ruang aman bagi masyarakat, khususnya kalangan perempuan. Bahkan dari tahun ke tahun, angka kekerasan seksual cenderung mengalami peningkatan. Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan yang telah diolah oleh tim Dipo Investigasi, angka kekerasan seksual dari tahun ke tahun fluktuatif, namun cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, angka kekerasan seksual berada di angka 2.204 kasus. Sementara pada tahun 2022, angkanya bertambah menjadi 2.228 kasus. Tahun 2023, angka kekerasan seksual sempat turun menjadi 2.078 kasus. Namun pada tahun 2024, angka kekerasan seksual melonjak cukup drastis, yakni berada di angka 3.166 kasus. Sementara itu, berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdapat 10 provinsi dengan angka kasus kekerasan seksual tertinggi terhadap perempuan di tahun 2024. Kekerasan seksual paling banyak terjadi di Provinsi Jawa Barat dengan 608 kasus, disusul dengan Provinsi Jawa Tengah dengan 431 kasus, dan Provinsi Jawa Timur menempati urutan ketiga dengan 386 kasus. Kekerasan seksual juga marak terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Sumatera, Kalimantan, Banten, hingga NTB. Saya sudah bersama dengan Wakil Ketua Komnas Perempuan, Sondang Friska Simanjuntak. Mbak Friska, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih. Mbak Friska, kita tahu bahwa belakangan kasus kekerasan seksual kembali menjadi sorotan, Mbak. Untuk kekerasan seksual, Mbak, yang kemudian secara khusus dilakukan oleh dokter, khususnya adalah dokter spesialis maupun calon dokter spesialis, ini belakangan ada laporan yang masuk ke Komnas Perempuan? Kalau laporan secara langsung ke Komnas Perempuan dari 2020 sampai 2024 itu ada 11 kasus dilakukan oleh tenaga kesehatan, baik itu ada dokter, ada perawat. Tetapi terakhir ini kita belum catatkan karena biasanya catatan itu dilakukan 1 tahun kemudian, tetapi biasanya kita mensikapi banyak sekali perhatian-perhatian dari publik menyangkut kasus kekerasan seksual yang viral ya, yang dilakukan oleh PPDS dan juga yang ada di Garut. Oke, tapi angka belasan itu adalah angka yang memang melapor. Angka yang melapor. Apakah Komnas Perempuan meyakini yang tidak melapor ini jauh lebih banyak? Tentunya akan jauh lebih banyak. Bukan hanya kasus kekerasan seksual ya. Kecenderungan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, utamanya kekerasan seksual, itu korban sangat-sangat enggan melapor. Jadi ini seperti fenomena gunung es ya. Apa yang sudah naik ke atas itu sebenarnya hanya puncak dari begitu banyaknya yang memang terjadi di bawah dan tidak terlapor. Komnas Perempuan apakah menganalisa, Mbak, apa yang kemudian menyebabkan seorang oknum dokter spesialis maupun calon dokternya ini dengan tega melakukan kekerasan seksual bahkan kepada pasiennya? Iya, kalau dari sisi Komnas Perempuan sendiri, kita kan selalu menganalisa profil para pelaku ya, dan itu tidak ada yang imun ya sebenarnya. Semua profesi itu tidak ada yang imun. Ada politisi, ada APH, ada tokoh agama, dan juga ada tokoh pendidik, dan juga bahkan para dokter. Jadi yang kita lihat memang orang-orang yang memiliki relasi kuasa yang cukup timpang, itu mereka sangat rentan melakukan kekerasan seksual ya. Terjadi penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan kemampuan, keahlian. Bisa dikatakan selain relasi kuasa, ini penting dicatat, pengawasan ini sangat-sangat penting ya, karena kalau kita melihat gitu ya, kenapa mereka misalnya sampai bisa melakukan akses terhadap obat bius, itu kan berarti tidak berjalan SOP-nya. Saya yakin mereka punya SOP, kalau ada kelebihan obat harus dikembalikan, misalnya harus dicatat. Tapi ini kenapa bisa dimiliki secara pribadi, bisa dikuasai? Itu artinya apa? Tidak ada pengawasan. Apa yang kemudian Komnas Perempuan lihat? Apakah memang dalam sistem pendidikan kedokteran kita ini ada yang salah?
Iya, kalau kita lihat ya produknya seperti ini, tentu itu ada masalah di situ ya. Apalagi kita tahu bahwa di lingkup Kementerian Kesehatan itu mereka belum memiliki aturan yang secara komprehensif untuk menjalankan kawasan bebas kekerasan dari tindak pidana kekerasan seksual. Kalau di Kementerian Kemendikti, mereka sudah punya peraturan gitu ya dari kementerian untuk ada Satgas TPKS-nya, kemudian juga ada model-model pencegahan dan penanganan. Nah, ini yang kurang di Kementerian Kesehatan. Kita belum melihat ada peraturan yang memang komprehensif untuk melakukan pencegahan dan penanganan apabila ada kasus-kasus kekerasan seksual, baik yang dilakukan oleh dokter maupun oleh mahasiswa kedokteran.